Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, siang ini, kita memang di tengah-tengah musim pandemi COVID-19, tapi kita senantiasa berusaha untuk tetap memperkaya ilmu. Ini posisinya adalah sebagai presiden dari Indonesian Society of Endourology di Indonesia dan sebagai sekretaris program studi urologi FKUI. Dan nanti hari ini kita akan sesinya adalah ada sesi presentasi dan lalu yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dari partisipan hadirin boleh silakan nanti menginput pertanyaannya langsung ke nomor yang ada tertera di monitor, tidak perlu menunggu presentasi selesai. Jadi nanti bisa langsung dimasukkan, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, monggo silakan Dr. Ponco mungkin sudah bisa langsung memulai berhubung kita juga tadi mulainya agak sedikit telat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Widi atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat siang sejawat sekalian. Siang ini saya mendapat tugas untuk membawakan current updates in the management of kidney stone in clinical practice. Ya, kita diskusikan dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini apa yang mungkin yang terbaru yang harus kita ketahui. Pertama-tama saya ingin membahas sedikit mengenai COVID-19 sendiri. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh suatu virus, coronavirus 2, SARS-CoV-2 ini pertama kali ditemukan di RSC akhir tahun 2019 di Wuhan tepatnya. Ini menyerang saluran pernapasan, ya. Ini menular dengan cukup agresif sampai sekarang ini hampir seluruh dunia sudah ditemukan pasien yang positif dengan COVID-19 ini. Angka kematiannya cukup tinggi, sekitar 6,8% di seluruh dunia, ya. Ini berdasarkan data 20 April 2020, ya, dan WHO sudah menetapkan sebagai pandemik pada saat ini. Ini data di Indonesia terakhir, ya, kita setiap setengah 4 ada briefingnya. Nah, saat ini di Indonesia death rate-nya itu sekitar 8,7%, ya, sudah 6.700 dan alhamdulillah yang sembuh sebenarnya udah lebih banyak dibandingkan yang meninggal. Mudah-mudahan kita semakin banyak yang sembuh, semakin cepat kita bisa melalui masa pandemi ini. Ikatan Ahli Urologi Indonesia membuat beberapa patokan, ya, karena ada himbauan bahwa salah satu dari Kemkes menyebutkan bahwa sebisa mungkin rumah sakit itu hanya menyediakan yang sifatnya untuk pelayanan penyakit yang COVID atau yang emergensi saja sisanya. Ya, sedangkan yang elektif, poliklinik, yang non COVID untuk diminta untuk dikurangi atau bahkan ditutup. Ya. Nah, Ikatan Ahli Urologi Indonesia sudah membuat patok atau petunjuk pasien sebaiknya di rumah saja kecuali ada beberapa gejala, ya, diantaranya tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa sama sekali mampet, retensi, itu buang air besar warna merah atau nyeri pinggang. Terus atau ereksi yang terus menerus dan ada nyeri hebat di bawah jakar. Ya. Nah, dari semua ini yang mungkin berhubungan dengan nyeri gejala saluran batu saluran kemih adalah satu, tidak bisa buang air kecil, yaitu kalau misalnya batunya ada di buli-buli, ada warna merah, misalnya batunya menyebabkan hematuria, dan salah satu gejala yang penting ini ada nyeri pinggang, menandakan batunya itu di ginjal atau di ureter. Nah, ini yang mungkin salah satu guideline atau petunjuk yang dikeluarkan oleh IAUI dalam masa pandemi ini. Nah, sekarang kita masuk mengenai batu saluran kemih. Ya, prevalensinya sendiri sekitar 2-3%, ya. Nah, ini biasanya berulang, ya. Dalam 10 tahun sekitar ada yang 50-60% itu akan kembali lagi, ya. Laki-laki lebih berisiko daripada perempuan karena saluran
saluran kemihnya itu lebih panjang dibanding perempuan, lebih banyak orang dewasa dibanding anak-anak, dan insidennya banyak di negara berkembang seperti Indonesia ini. Ya. Dan batusan kemih adalah kasus kegawatan yang paling banyak di bidang urologi. Nah, kenapa bisa terjadi batu? Nah, ini ada ketidakseimbangan antara ekskresi dan konservasi yang menyebabkan rusaknya keseimbangan kristaloid dan koloid. Jadi urinnya itu jadi lebih pekat. Ya, jadi mulai dari terbentuklah intinya, ya, nukleasi ini menjadi inti, terjadi retensi, agregasi dan kristalisasi hingga terjadi batu. Faktor pencetusnya apa aja? Ada pola makanan, ada efek degradatif, misalnya dari kalsium di darah itu diserap sama hingga menjadi meningkatkan ekskresinya di urin, stasis urin, dan salah satunya adalah alkohol. Alkohol dalam jumlah sedikit dia faktornya itu suatu faktor yang positif, dalam arti alkohol itu bisa menyebabkan diuretik. Ya, kalau diuretik jadi dia lebih banyak produksi urinnya. Tapi kalau alkohol diminum dalam jumlah yang kebanyakan itu menyebabkan badan tuh relatif tanda kutip dehidrasi. Ya, dehidrasi karena sering kencing dan rasa hausnya lebih sedikit karena cairan itu diretensi di sel. Jadi kita tidak merasa haus padahal jumlah cairan yang masuk sedikit. Ya, terus juga ada peran endokrin, perubahan pH urin, infeksi juga bisa, dan rendahnya pelarut kalsium. Ini kalau dia mulai dari awal ya 20 mikrometer dan 42 ini sampai 100. Jadi kalau hanya dalam satu kristal ini sebenarnya kalau kita minum banyak dia akan keluar. Ya, tapi kalau udah sebesar ini dia akan sulit. Ini sebentar saya akan tampilkan ininya. Oh sorry, ini ada videonya sebentar ya. Agak keluar ya videonya, maaf nih. Macam-macam batu, bisa ada batu oksalat, batu fosfat, batu urat, ya samurat juga bisa ini. Juga berikutnya ada batu struvit, ya biasanya ini karena berhubungan infeksi, ya diproduksi atau disebabkan oleh bakteri yang memiliki paraurease, misalnya Poroteus mirabilis. Ya. Ini batu dapat tumbuh besar mengisi kaliks dan munculkan yang besar untuk menjadi stakon untuk batu tanduk. Nah ini batu sistin ini emang jarang ditemukan, tapi ini termasuk satu yang cukup keras. Nah batu itu kita nilai berdasarkan apa aja? Ukuran, lokasi, karakteristik batu atau jenis batu. Ya. Gejalanya seperti apa aja yang pasien yang ada batunya? Yang paling sering adalah nyeri, ya nyeri yang bersifat kolik, ya terus juga menjalar mulai dari pinggang sampai ke daerah genitalia. Ya. Nah, gejala lainnya adalah hematuria, ya bisa juga piuria, kencingnya jadi keruh atau sempurna, dan disuria, nyeri pada saat berkemih itu ditemukan pada batu kandung kemih. Nah, nyeri tekan biasanya di sudut posterior ginjal, tapi bisa juga di anterior timbulnya ya. Nah, gejala-gejala inflamasi biasanya karena hidronefrosis atau adanya pionefrosis ya. Nah, ini dulu juga kita memeriksa bimanual ya, abdominal-vagina atau vaginal rektal untuk meraba batu buli yang besar. Pemeriksaan urin biasanya yang paling penting itu ditemukan adanya darah yang utamanya ya. Terus juga kalau pus itu biasanya menunjukkan ada pionefrosis. Terus kita lakukan kultur biasanya ditemukan ada kuman. Lab darah yang perlu kita periksa adalah urium kreatinin ya untuk melihat fungsi ginjal, dan asam urat juga harus kita cek. Ya bisa dilakukan dengan BNO saja, foto pols abdomen, bisa IVP, USG, dan bisa juga dilakukan dengan CT scan. Ya. Penata laksananya sebenarnya dibagi 3 yang sebesar: konservatif atau medikamentosa, terus non-invasif atau minimal invasif, dan bedah terbuka. Ya, kalau yang non-invasif contohnya SWL ya, atau minimal invasif itu URS, RRS, dan PCNL. Ya. Tindakan bedah terbuka masih dikerjakan pada kondisi-kondisi tertentu atau pada
sarana prasarana yang masih belum memungkinkan untuk dilakukan tindakan yang non invasif atau yang minimal invasif. Kapan kita mengerjakan tindakan yang konservatif pada batu saluran kemih? Satu, pada batu ginjal, terutama yang di kaleks, ya. Terus harus dia biasanya asimptomatik, kurang dari 1 cm. Itu biasanya kita lakukan observasi, ya. Nah, interval follow up-nya bisa kita perpendek kalau ada pertambahan ukuran batu. Ya, kita lakukan intervensi kalau ukurannya bertambah dalam 1 tahun itu sekitar 5 mili. Konservatifnya seperti apa sih tindakannya? Pertama, minum yang banyak tadi supaya kita jangan kristal yang di dalam urin itu tidak sempat terbentuk. Ya, kita lakukan diet yang khusus. Misalnya kalau diet tinggi asam uratnya, kita diet rendah asam urat. Ya, terapi fosfat, diuretik atau diberikan diuretik supaya produksi urinnya lebih banyak. Terus diberikan obat-obat urikosurik ya seperti allopurinol, ya terapi kalsium glukonat kalau ada infeksi, dan ini yang terbaru antara salah satunya adalah dengan asiston. Nah, penata laksanaan operatif berdasarkan guideline WHO ada batu ureter proksimal, ureter distal, batu ginjal, dan batu kalix inferior. Kalau batu ureter proksimal lebih dari 10 mili, biasanya kita sarankan untuk lakukan URS, baru kita pilih dengan SWL. Kalau batunya kurang dari 1 cm, pilihannya pertama adalah SWL atau dikerjakan dengan URS. Batu ureter distal juga hampir sama, kalau lebih dari 1 cm dengan URS dan kedua pilihan SWL, tapi kalau kurang dari 1 cm, pilihan utamanya adalah SWL. Kalau batu ginjal, kalau yang batu besar, lebih dari 20 mili itu biasa dilakukan PCNL atau bisa dilakukan RS dan SWL. Tapi utamanya kalau di atas 2 cm kita arahkan ke PCNL. Kalau batunya 10-20 mili kita pilihnya SWL ya atau endourologi. Kalau kurang dari 10 mili lakukan SWL atau baru pilihan kemudian PNL atau PCNL. Kalau batu kalix inferior, nah ini harus dilihat kalau ukurannya 10-20 mili ya bisa SWL. Kalau tadi misalnya sudutnya tuh curam atau infedomnya kecil, biasanya tidak diarahkan untuk SWL. Kita pilihnya dengan endourologi terutama PCNL atau RIRS. RIRS itu retrograde intrarenal surgery. Nah, sekarang penanganan batu saluran kemih terkait COVID-19 ini gimana? Ya. Kalau batu jadi gini, pilihannya ada 2, ada yang semakin dalam keadaan mendesak itu kita lakukan operasi atau tindakan, tapi bisa juga ditunda. Ada yang ditunda, ada yang harus nggak boleh ditunda. Kalau ditunda seperti apa? Misalnya batu ginjalnya non obstruktif, ya fungsi ginjal normal dan bukan ginjal yang soliter. Ini bisa tanpa, bisa dengan gejala. Kalau tanpa gejala bisa kita tunda saja nanti sampai pandemi ini berakhir. Yang berikutnya batu ginjal obstruktif, gagal ginjal kronis, batu ini soliter ginjalnya. Nah itu mulai kita mulai dihitung-hitung perlu nggak kita mulai untuk melakukan tindakan. Ya. Nah kalau yang obstruktif dan fungsi ginjal normal dan bukan soliter, tidak demam, itu mungkin masih bisa kita tunda dulu. Tapi yang nggak boleh ditunda itu kalau batu ginjal obstruktif, soliter, gagal ginjal akut, obstruksi bilateral, terus gejalanya nggak bisa ditangani. Ya misalnya jadi ada demam, ya ada pus, nah itu harus dikerjakan segera ya. Misalnya batu ginjal atau retensi dan kondisi urgen lainnya yang berkaitan dengan batu, misalnya ada kolik yang tidak bisa diatasi dengan obat oral. Jadi sebenarnya dalam masa COVID ini diusahakan sekonservatif mungkin. Ya, tapi kalau yang tidak ditunda, yang menyebabkan obstruksi, gagal ginjal atau ada infeksi. Poinnya sih seperti itu utamanya. Nah ini berikutnya saya akan membahas sedikit mengenai Siston yang menjadi sponsor acara kita siang ini. Ini diklaim sebagai melarutkan batu ginjal dan mencegah kekambuhan. Isinya apa saja? Ini sebenarnya herbal, ya ekstrak dari beberapa tanaman
ya. Ini bisa kita lihat sama-sama. Ada serbuk dan ini diproses dalam suatu proses yang khusus. Ya, jadi ini digabung menjadikan satu tablet atau kapsul. Beberapa aksi farmakologis dari masing-masing kandungannya itu bisa mencegah terjadinya batu, jadi mencegah agregasi. Yang satu melarutkan ikatan musin, ini yang namanya hajrul yahud basma. Juga menurunkan pH urin, ada yang bersifat diuretik, ada yang bersifat antimikroba, antiinflamasi, dan spasmolitik. Jadi ini siston itu terdiri begitu banyak kumpulan tanaman yang tadi aksi farmakologisnya seperti di slide yang ini. Nah, sekarang kita sampaikan bukti klinis yang di siston pada batu saluran kemih apa aja sih, ya. Ini ada beberapa jurnal yang bisa kita sampaikan. Ini suatu double blind placebo control, ya, ini European Journal Integrated Medicine tahun 2011. Itu jumlah pasiennya 60 dari 2 kelompok, 2 tablet masing-masing 2 kali sehari dan penelitiannya selama 12 minggu. Hasilnya ini seperti ini, mulai dari yang ukuran batu setelah 12 minggu, yang merah itu hari pertama, yang oranye itu 6 minggu, yang hijau itu adalah 12 minggu. Ya, mulai dari ukuran batu, nyerinya, episode nyeri di suria, nyeri pada saat berkemih, asam urat, dan sel darah merah juga bisa kita lihat dia mulai sudah menurun di minggu ke-12. Ada yang baru terlihat di minggu 12, ada yang di minggu ke-6 juga sudah terlihat penurunannya. Oke, ini juga sama. Jadi tempat yang kita temukan perbaikan gejala klinis, penurunan parameter laboratorium, terus penurunan signifikan dalam ukuran batu dan meningkatnya level pengeluaran batu. Jadi batunya bisa, kalau batu sudah kecil di ukuran di bawah 5 mili, dia bisa keluar sendiri, ya, tanpa ada operasi. Ya, pengeluaran batu setelah 12 minggu, ini kan dibandingkan dengan placebo, 60% dia akan keluar setelah 12 minggu, sedangkan kalau placebo hanya sekitar 10%. Ya. Ini penelitian lain yang dilakukan sejawat di Bandung, ini dilaporkan dalam BJUI dalam abstrak. Ya, pertemuan itu jumlah pasiennya 50, ukuran batunya 5-10, dosisnya 2 kali 2, penelitiannya 2 bulan atau 8 minggu. Ya. Jadi ditemukan ada penurunan signifikan dari ukuran batu dari 7 mili menjadi 6 mili bulan pertama, dan setelah bulan kedua menjadi sekitar 5 mili. Ya. Juga ada penurunan nyeri, fase-nya dari 3,6 menjadi 1,7, dan bulan kedua sudah di bawah 1. Nah, siston juga dikatakan mengoreksi ketidakseimbangan kristalit dan koloid. Ini ada penelitiannya. Ini jumlah pasiennya 87 pasien, dosisnya 2 kali 2 sehari selama 4 bulan atau 16 minggu, 4 bulan itu 16 minggu. Nah, hasilnya bisa kita lihat, ya. Jadi yang sebelah kiri kalsium dan fosforus ini dia sifatnya untuk memacu terjadinya batu. Sedangkan kalau asam sitrat dan magnesium itu mencegah terjadinya batu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa yang memicu terjadinya batu turun, sedangkan yang mencegah terjadinya batu dia meningkat. Ya. Hasilnya seperti ini, tadi sudah saya sampaikan. Jadi kelompok siston kadar kalsium dan fosfornya menurun, sedangkan asam sitrat dan magnesiumnya meningkat. Ya. Sedangkan kalau placebo tidak terlihat yang tadi disampaikan. Jadi dari paper ini bahwa siston itu mengkoreksi ketidakseimbangan kristal dan koloid sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan. Sedang meta-analisis studi gimana? Ini ada 50 uji klinis, mulai ini obat sudah lama, 1954 sampai 2000, jadi sekitar 50 tahun ini sudah dikerjakan. Dari 50, 3.000 pasien, usia 1 sampai 72, 2 minggu sampai 2 tahun, dosisnya 2 tablet 3 kali, jadi 6 tablet sehari. Yang diberikan siston setengahnya 1837.
Ini bisa kita lihat kalau misalnya batu buli yang keluar lebih banyak dibandingkan dengan ginjal. Ini bisa dimengerti kalau dengarkan ginjal itu masih jauh, ya. Ini efek sistem pada X-ray oksaloria dan asam urat, ya, setelah 8 minggu dia akan berkurang nih. Nah, sedangkan volume urin dia meningkat karena tadi salah satu efeknya adalah dia menyebabkan diuretik, ya. Jadi dari sini hasil uji klinis 50 menunjukkan sistem bermanfaat dalam penata laksanaan urotesis terhadap satu, angka stone free-nya, meringankan gejala, volume urin meningkat, dan penurunan konsentrasi pembentuk batu, dan meningkatkan satu lagi adalah yang mencegah batu, ya. Nah, ini kita bahas urolitis dan kristaluria. Ini pada anak-anak dewasa nih dosisnya, ya, pada infeksi saluran kemih 2 tablet 7 hari. Ini bisa kita lihat. Ini kontraindikasi, efek samping. Selama ini dari penelitian itu tidak ada efek samping yang bermakna, ya. Perlu diperhatikan pada, ya, seperti obat lainnya adalah gagal hati pada jantung. Interaksi obat belum ditemukan yang spesifik, yang signifikan. Ya, demikian mungkin Dr. Widi presentasi saya hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusi, silakan. Baik, tadi ini saya ingin menunjukkan sedikit lagi video yang tadi nggak sempat hidup nih. Jadi, nah, urin kita selalu mengandung kristal-kristal. Ya. Kristalnya ada yang kecil, yang tadi ada yang ukurannya kurang dari 2 mikrometer. Ya, kalau kita kurang minum, akan sempat waktu untuk dia bertemu atau terjadi agregasi dari ininya.
Mulai dari kecil, besar, sampai nanti akan membentuk tadi yang bisa sampai terjadi batu stakon tadi. Jadi prinsipnya kalau kita ini batu jangan sampai kristalnya yang tadi kecil itu jadi banyak, harus dikeluarkan satu kencing, maka kita berikan diuretik. Lalu kristal-kristal ini jangan sampai dia ketemu satu sama yang lain, itu kita berikan anti agregasinya tadi yang sudah kita sebutkan tadi yang sebelumnya. Mungkin udah ada pertanyaan Dr. Widi? Udah boleh? Ya, terima kasih Dr. Ponco, tadi sudah dijelaskan, slide-nya cukup informatif baik dari segi tata laksana batu secara umum dan juga mungkin dalam hal ini kita membahas juga masalah terapi siston yang mungkin memang belum banyak dokter baik urolog ataupun dokter umum juga mungkin belum tahu, yang mungkin memang pada saat ini bisa berperan juga terutama dalam hal terapi konservatif pada era COVID seperti ini. Nah, ini untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk cukup banyak. Terima kasih untuk para sejawat yang sudah memberikan pertanyaan ya. Kita langsung masuk saja. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nur Khadijah ya. Bagaimana tata laksana awal batu ginjal di FKTP dok, layanan primer, kira-kiranya seperti apa dan kira-kira pemeriksaan fisik apa yang dapat menunjang diagnosis kita untuk ginjal seperti ini? Baik, terima kasih Dr. Nur Khadijah. Jadi di FKTP 1 apa yang bisa kita kerjakan standar untuk semua penyakit, pertama adalah anamnesis, pemeriksaan fisik dan mungkin nanti pemeriksaan tambahan. Anamnesis yang penting itu tadi adalah salah satunya adalah kita ini kan nyerinya tadi. Ya, nyerinya itu dari anamnesis apakah ini bersifat kolik atau tidak, ya. Kita tahu nyeri pinggang itu paling tidak ada 8 sistem yang bisa terpengaruh, ya. Misalnya mulai dari sistem tractus urinarius, sistem tractus digestivus, pembuluh darah, otot, saraf, kulit, KGB, kelenjar getah bening, dan satunya lagi adalah kulit integumen. Nah, ini harus kita lakukan anamnesis yang mendalam untuk mencari di mana sebenarnya apa ini benar batu atau penyebab nyeri yang lain. Misalnya pertanyaan yang mudah itu salah satunya kapan nyeri itu muncul, onsetnya kapan, relieving factor sama relieving factor sama aggravating factornya dicari. Faktor apa yang memicu dan faktor apa yang menghilangkan nyerinya. Kalau yang memicunya karena ngangkat berat atau karena dia posisi seperti tentu nyeri, nah itu mungkin arahnya itu karena muskuloskeletal. Ya, sedangkan kalau muncul nyerinya itu nggak ada, datang tadi undang pulang tidak pergi, itu mungkin lebih ke arah kolik yang disebabkan oleh batu. Itu dari anamnesis, kita tanya juga minumnya segala macam. Sudah itu baru pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik mulai dari regio CVA, costovertebral angle-nya itu tetap mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan bila diperlukan auskultasi. Inspeksi kita lihat apakah ada jejas operasi, ada trauma atau apa, skar operasi atau jejas, nah itu kita cari. Ya, yang penting salah satunya apakah ada pada palpasi, apakah ada massa atau tidak. Kalau ada massanya kita nilai dia dengan balut temang dia intraperitoneal atau retroperitoneal. Yang tiga ada nyeri ketok, apakah ada nyeri ketok atau tidak, ya. Itu anamnesis. Dan kita harus buli-buli suprasimfisis juga harus kita periksa, tetap dari inspeksi, apakah ada skar, apakah kelihatan ada massa atau tidak, ada terus kita nyeri tekan atau ada rasa ingin kencing, atau kalau kita tekan rasa ingin kencing tapi nggak keluar mungkin dia retensi, ya. Lalu pemeriksaan tambahan yang mungkin bisa dikerjakan kalau di FKTP 1 tadi ya. Iya. Mungkin yang paling penting urinalisa. Ya, kalau ada ada darah di urin, nah mungkin itu kita lebih dengan anamnesis menunjang, pemeriksaan fisik, di urin ada darah itu bisa menunjang adanya batu saluran kemih. Tambahannya kalau misalnya ada fungsi ginjal, urium kreatinin sama asam urat, mungkin bisa kita tambah lakukan itu. Kalau di FKTP ada satu USG, bisa cepat kita lakukan USG melihat apakah ada hidronefrosis, apakah ada batu atau mungkin ada pionefrosis untuk menentukan tadi apakah ini bisa kita tangani di FKTP 1 atau harus dirujuk. Tapi standarnya mungkin harus kita tegakkan dulu diagnosisnya, satu batu atau bukan. Kalau batu dia letaknya di mana, ukurannya berapa dan fungsi ginjalnya. Ini nanti baru menentukan apakah kita bisa melakukan
terapi konservatif di FKTP1 atau harus tindakan yang lebih agresif. Nah, demikian. Tapi yang pertama kalau pasien dengan kolik, yang utama harus kita kerjakan adalah satu, mengatasi koliknya dulu. Baru mencari penyebabnya apa. Karena tadi ini bidangnya urologi atau non-urologi. Demikian Dr. Widi. Baik, terima kasih Dr. Ponco. Saya rasa cukup jelas ya Dr. Nurhalijah. Jadi memang kita harus untuk mendiagnosis dan melakukan tata laksana untuk batu sarung kemih, kita harus dari awal analisis juga kita harus holistik. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan bagus, terutama dalam era COVID sekarang dari Dr. Ida Bagus Oka. Ya, ini dari Bali nih, Dr. SPU nih. Ya. Jadi pertanyaannya ya, jadi dari Dr. Oka, kalau kita ketemu dengan kasus obstruktif dok batu ya, dan ini udah memasuki indikasi tindakan aktif, misalkan ukurannya lebih dari 15 mm, ada infeksi dan lain-lain. Nah ini kira-kira kita dalam era seperti ini apakah langsung maju definitif untuk angkat batunya, atau lebih ke arah kita harus quick in quick out juga, jadi misalnya pasang double G-stent terlebih dahulu atau nephrostomy terlebih dahulu dok. Kira-kiranya seperti apa nih kira-kira? Ini sangat tergantung dengan kondisi dan fasilitas di rumah sakit tempat kita bekerja ya. Kalau rumah sakit kita itu bisa melakukan screening pasien dengan baik, dalam arti apa? Bisa melakukan swabnya hasilnya bisa cepat ya. Yang utamanya kan golden, jadi ada yang elektif, ada yang emergency. Kalau operasinya bersifat emergency, setiap rumah sakit tentu ininya berbeda, standarnya berbeda-beda. Tapi ada rumah sakit yang kalau misalnya ada operasi emergency, apa yang dikerjakan? Kalau swab itu kan lama pasti. Sekarang kan yang rapid test udah banyak dikerjakan. Lakukan CT scan, CRP, sama melihat hematologi itu limfosit. Nah, limfositnya, kadar perbandingannya itu kan bisa dikerjakan cepat, dalam beberapa jam bisa ada hasilnya. Kalau memangnya tanda kutip relatif aman, bisa dikerjakan untuk yang emergensinya. Kalau itu harus quick in dan quick out lagi. Hanya pasang nephrostomy saja, atau kalau nanti pasang double G saja. Nah tadi kalau udah mau jatuh ke dalam elektif, kan kita juga tidak bisa semua pasien tuh diabaikan itu ya. Mungkin dari zaman yang sekarang ini kita mungkin akan hidup bukan bisa dalam hidup normal seperti sebelum pandemi lagi, tapi ada kriteria normal yang baru, bahwa kalau kita operasi tadi, kalau emergensi harus kita anggap ini pasiennya COVID, atau kita harus bisa melakukan pemeriksaan COVID secara paripurna tadi, mulai dari swab segala macam, baru kita ini pasien non COVID, ini bisa kita kerjakan operasi. Nah yang kedua adalah fasilitas APD yang kita punya, itu juga sangat menentukan. Kalau kita bisa full APD, bisa kita kerjakan tadi untuk sampai definitif. Yang terakhir, nah apakah rumah sakit kita ini sudah ada zonasinya atau belum? Kalau pasien antara COVID dan non-COVID belum bisa dipisahkan, belum ada zonasi, mungkin itu risiko tinggi untuk pasien yang tadinya nggak COVID, nanti di ruangan dia akan terkena COVID. Jadi kalau di RSCM sudah ada zonasinya, kalau pasien yang PDP atau yang positif, itu ada tempat tersendiri walaupun RSCM ini bukan rujukan COVID, tapi nggak bisa dihindari lagi bahwa suatu ketika pasien datang ke RSCM tadinya nggak COVID jadi COVID, atau emang dia dengan keluhan lain, tapi dalam perjalanan kita tahu baru ketahuan belakangan bahwa dia adalah COVID. Nah itu jadi kalau ada zonasi bisa kita kerjakan, tapi kalau nggak ada risiko tinggi mungkin kita tunda dulu, apalagi kalau kita APD-nya kita nggak bisa full APD, mungkin itu harus ditunda dulu, atau pasiennya dirujuk ke tempat yang fasilitas lebih memungkinkan. Demikian Dr. Widi. Iya dok, baik, mungkin kalau sekedar penambahan aja dari guideline yang sudah kita buat, guideline sebenarnya rekomendasi dari PPIAW sudah buat. Memang tadi kita balik lagi dari jenis tindakan itu sendiri seperti apa. Kalau memang direkomendasikan malah disarankan sebisa mungkin lokal. Artinya kalau misalnya kita bisa kasus-kasus yang batu seperti ini, kita bisa menghindari yang tindakan-tindakan yang bius secara umum, anestesi, general anestesi, intubasi dan lain-lain, kita tidak disarankan. Jadi kita sebisa mungkin malah kalau dianjurkan, kalau memang terpaksa banget, kita bisa pasang double G-stent lokal bahkan di ruang rawat. Itu tapi rekomendasi dari luar negeri. Tapi nanti kita balik tadi seperti Dr. Ponco bilang, sesuai dengan kondisi dari rumah sakit kita sendiri masing-masing seperti apa. Oke, saya rasa cukup jelas Dr. Oka ya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam prakteknya
kita selalu sehat. Dr. Oka, nanti di Bali juga, tim Bali juga insya Allah selalu sehat. Oke, untuk kasus pertanyaan berikutnya ini sudah cukup banyak sekali, jadi mungkin kita berhubung waktunya tinggal 10 menit lagi, mungkin saya akan memilih ya. Ini ada pertanyaan menarik terkait dengan siston, Dok. Jadi ada beberapa pertanyaan saya coba gabungkan ya. Ini apakah satu pertanyaan mengenai siston, apakah GP atau dokter umum boleh meresepkan obat ini seperti ini, Dok? Lalu yang kedua, kira-kira berapa lama pemberiannya? Lalu berapa lama kita bisa mengevaluasi ya? Dan yang keempat, untuk kasus-kasus pemberian siston ini apakah semua batu bisa kita berikan atau hanya kasus-kasus batu dengan komposisi tertentu saja, Dok, yang bisa kita berikan? Nah, ini kira-kira apakah dokter ada pengalaman atau dari studi yang sudah kita bicarakan seperti apa, Dok? Oke, baik, terima kasih. Kalau dari penelitian ini, kalau GP boleh nggak memberikan obat siston? Boleh, itu nggak ada masalah. Yang penting tadi bahwa pasien ini masuk dalam kriteria yang untuk dilakukan konservatif. Konservatif tadi seperti apa aja tadi, ukuran batunya, letaknya, dan tidak ada penyulit yang lain. Ya, nggak boleh ada demam atau nyeri yang intractable, itu harus dikerjakan dikirim untuk diselesaikan oleh urolog. Tapi kalau batunya kecil, itu bisa diberikan siston ini, dan dokter umum boleh untuk memberikannya. Berapa lama kita kerjakan? Ini kalau dari kepustakaannya macam-macam tadi, ada yang 8 minggu, ada yang 16 minggu. Ya. Cuman masalahnya tadi jenis batunya, nah sayangnya kalau kita kalau kita batunya belum keluar, kita tuh nggak bisa analisis ini batunya jenisnya yang apa yang kita harus bikin. Tapi kalau kita melihat komposisi siston ini, dia cukup lengkap, mulai dari diuretik, antiinflamasi, antiagregasi. Jadi sebenarnya hampir seluruh jenis batu dia bisa cover, ya. Itu. Jadi kalau misalnya tadi, terus berapa lama kita evaluasi? Ya, evaluasi mungkin kalau ada fasilitasnya, kalau tadi disebutkan ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, 16 minggu. Mungkin bisa kita kerjakan kalau fasilitasnya memungkinkan dengan USG, bisa sebulan sekali kita observasi juga bisa. Kapan kita nggak boleh harus switch ke yang lebih aktif? Kalau tadi dengan pengobatan ini dia satu, nyerinya tidak bertambah, nyerinya tidak berkurang. Yang kedua ada gejala tambahan, misalnya ada demam. Nah itu tidak boleh dilakukan dengan konservatif lagi, harus dilakukan secara aktif. Demikian, Dr. Baik, menyambung pertanyaan mengenai terapi medis pada batu ginjal ini, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan, seperti misalkan untuk pencegahan batu, apakah pemberian sitrat ini bermanfaat, Dok? Dan kira-kira mekanisme seperti apa? Lalu yang kedua, ada yang menanyakan masalah pemberian vitamin C. Dari Dr. Wahyu Purnama dibilang bahwa beliau membaca citasi bahwa vitamin C boleh dikonsumsi dengan tidak melebihi 1000 mg jika memiliki riwayat batu ginjal. Nah, ini kira-kira apakah, pertanyaannya adalah kira-kira vitamin C ini berisiko nggak? Kan sekarang kan eranya kita banyak semua vitamin kita minum. Nah, ini kira-kira kalau vitamin C ini rutin kita minum, mungkin 1000 mg ini kira-kira berpotensi menyebabkan batu ginjal tidak, Dok? Sama tadi masalah sitrat, karena kan memang vitamin C sama sitrat kadang-kadang agak mirip-mirip. Ya. Seperti itu, Dok. Jadi pembentukan terjadinya batu itu kompleks, nggak hanya satu faktor saja yang mempengaruhi. Yang sudah diketahui kan ada yang faktor yang menyebabkan batu, ada yang mencegah batu. Kalau yang mencegah batu diantaranya adalah sitrat dan magnesium. Jadi kalau kadar sitrat dan magnesium di dalam darah kita ini cukup tinggi kadarnya, dia akan mencegah terjadinya agregatasi atau pembentukan batu. Ya, tapi kalau misalnya asam urat tinggi, kalsium tinggi, itu akan memudahkan terjadinya batu. Ya, jadi kalau kita memang ini pertanyaan yang sangat menantang katanya. Kalau misalnya pasien tadi disebutkan dalam 10 tahun itu sekitar 50% dia batu akan timbul lagi. Tapi ada yang lebih cepat, pasien dalam 1 tahun, 2 tahun, paling cepat yang pernah saya temukan dalam 6 bulan itu batunya kambuh lagi. Nah itu apa pencegahannya, Dok? Nah pertama sih mau nggak mau yang sudah terbukti harus minum air putih atau minum air yang cukup supaya jangan dehidrasi dan kristal di dalam urin itu cepat dia keluar lagi. Yang kedua, kalau kita mau suplementasi obat, nah pertanyaan berikutnya adalah berapa lama obatnya diminum? Apakah dia akan minum 10 tahun, 5 tahun? Nah itu mungkin masih jadi perdebatan ini, berapa lama kita akan berikannya.
Mengenai vitamin C memang, nah ini juga satu ini yang kontroversial ya, bahwa ada yang bilang menyebabkan batu, ada yang bilang juga aman. Kalau kita harus 1000 nih setiap hari mau minum 1000 miligram vitamin C. Nah ini kita belum tahu, belum ada data, saya belum pernah ada baca datanya seperti apa kalau kita minum. Karena dalam keadaan normal kita nggak ada yang minum vitamin C sebanyak itu dalam waktu yang jangka waktu lama. Ya memang beberapa penelitian, tapi COVID ini datanya masih berubah-ubah terus ya, karena mungkin kita dokter-dokter ini masih belum kenal dengan baik penyakit ini. Jadi dan datanya terus berubah-berubah, dikatakan sebentar kloroquine bisa, sebentar bilang ini ternyata berbahaya. Jadi karena ini memang kita masih baru masa perkenalan dengan penyakit ini, jadi kita belum terlalu establish untuk ya ini bisa atau enggak, itu masih banyak data yang kontradiktif. Mungkin setelah beberapa tahun kita bisa, setelah ada meta analisis, setelah itu mungkin kita lebih mendekati pengobatan yang lebih sempurna. Baik, berhubung waktu 35 menit lagi, mungkin saya akan membahas mungkin bisa antara 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan menarik mengenai SWL, Dok. Memang berhubung kita kan juga saat ini kasusnya membahasnya banyaknya batu-batu kecil, dan memang kita untuk operasi mungkin kita agak tidak disarankan. Nah ini kira-kira ada yang menanyakan untuk pada kasus SWL, apakah kita boleh diberikan furosemid juga, Dok? Jadi untuk meningkatkan stone free-nya itu seperti apa, Dok? Nah, kalau penelitian mengenai SWL dengan gabungan dengan diuretik, saya rasa ada yang mengatakan bermanfaat atau ada juga yang tidak. Tapi bahwa kalau orang sudah SWL, kita anjurkan adalah untuk minum yang banyak, itu udah pasti. Dengan minum banyak aja biasanya udah cukup. Furosemid dulu kita berikan, tapi di RSM ini lama-lama sekarang sudah tidak diberikan lagi secara rutin, hanya pada kasus tertentu aja. Anjuran minum yang banyak saja biasanya sudah cukup untuk meluruhkan batunya. Demikian, Dr. Bidi. Baik. Nah ini ada pertanyaan lagi mengenai terapi medis lagi dengan siston. Kira-kira kalau kita kombinasikan dengan alpha reduktase inhibitor, misalkan sebenarnya bukan alpha reduktase, alpha blocker ya, tamsulosin atau Harnal, itu pada batu urat proksimal, apakah kita masih perlu juga ditambahkan dengan diuretik juga, Dok? Tadi kan mirip-mirip sama SWL. Nah, ini kira-kira pernah nggak, Dokter, ada pengalaman kita kombinasi siston, kombinasi alpha blocker plus ada diuretik juga? Kalau kita lihat di komposisi sistonnya sendiri ini sebenarnya udah cukup lengkap sih ya. Dia ada yang untuk antiinflamasinya ada, untuk mereduksi ukuran batunya dia ada, mencegah regresi ada. Nah, memang kalau untuk mendilatasi ureternya di sini belum ada efek farmakologisnya. Mungkin bisa dilakukan, tapi studinya sendiri belum ada sih seperti apanya. Kalau diuretiknya tadi cukup diberikan rehidrasi atau minum yang cukup banyak aja, saya rasa udah cukup. Karena itu jadi untuk mengurangi, kalau kita mendiuretik ada bahayanya kita akan nanti terjadi dehidrasi, itu yang harus kita waspadai. Tapi kalau kita minum banyak kan kita nggak akan terjadi dehidrasi itunya. Baik, ini sangat banyak sekali pertanyaan ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir. Memang ada webinar berikutnya kali, Dr. Iya mungkin ya. Ini banyak banget. Jadi sebentar, saya pilih yang kira-kira memang cukup bermanfaat untuk kita semua. Yang utamanya pada masa sekarang. Oke. Sebentar, Dok. Oke. Nah ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok. Jadi ada yang bertanya, pada usia berapa nih kita perlu mulai pencegahan batu ginjal? Jadi kalau tadi dokter sudah bilang bahwa obat ini sifatnya herbal ya, apakah memang pada anak-anak juga dapat diberikan obat-obat seperti ini? Dan itu kira-kira atau malah hanya diberikan pada kasus-kasus yang berisiko tinggi, apakah dia dari riwayat keluarga seperti itu, atau kan kalau memang tidak ada batu sama sekali kita tidak perlu memberikan terapi apapun itu, misalkan siston seperti ini. Bagaimana, Dok? Baik, kalau misalnya dia tidak ada batu ya mungkin tidak perlu diberikan obat apa-apa ya, cukup minum yang banyak aja. Itu minum yang banyak untuk mencegah terjadinya batu
Ya kita negara tropis di bawah khatulistiwa, tentu kita berkeringat cukup banyak. Nah ini menyebabkan kenapa angka penderita batu di Indonesia ini cukup tinggi. Ya tadi disebutkan salah satu penyakit dalam urologi yang paling banyak tuh adalah batu di Indonesia ini. Karena kita tinggal di daerah khatulistiwa sehingga dan angka kelembapannya tinggi. Jadi itu menyebabkan kita kadang-kadang malas minum ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada batu, ya nggak perlu minum obat apa-apa, cukup kapan kita harus minum obat? Tadi kalau sudah terbukti adanya batu, ya, atau misalnya kita kalau mau minum obat secara rutin, ya nanti kalau sudah batunya itu berulang kali terjadi, mungkin ada baiknya kita minum obat untuk mencegah batu. Tapi pertanyaan memang berapa lama dia akan minum obatnya, ini yang saya belum bisa jawab ini. Apa dia harus minum tadi 10 tahun, 20 tahun, berapa lama dia harus minum obatnya, ini kita nggak ada untuk pencegahannya. Mungkin yang lebih efektif ya dengan minum yang banyak, dan satunya lagi adalah rajin melakukan check up. Ya, kalau sudah ada riwayat batu, paling enggak setahun sekali ada atau tidak ada keluhan harus dilakukan pemeriksaan batu. Misalnya apa? Urinalisis dan USG untuk mendeteksi apakah ada batu atau tidak. Ya, kalau batunya masih kecil, tadi kita bisa langsung berikan obat saja dulu, ya konservatif. Ya kalau besaran sedikit bisa lakukan SWL. Nah, kalau terlambat kan baru nanti kita yang harus tindakan minimal invasif atau bahkan yang invasif sekalian itu. Tapi kalau kita lakukan deteksi dini, yang lebih invasif itu bisa dihindari. Demikian Dr. Budi. Baik dokter, ini satu lagi pertanyaan, mohon maaf, emang terkait sama pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu kasus dengan kasus batu, dia misalnya sudah habis, tapi dia bingung nih kira-kira pada terapi saat dia sudah habis ini kita bisa nggak memberikan siston ini sebagai terapi pencegahan untuk kasus batu berulang? Kalau ini ceritanya batunya udah habis, iya. Ini mau pencegahan bisa, karena sistem tadi ada satu obat yang sifatnya anti agregasi dan dia meningkatkan kadar sitrat dan magnesium di dalam urin. Memang tadi pertanyaan yang berikutnya adalah tadi berapa lama dia akan minum obatnya ini, itu yang akan jadi pertanyaan ya. Kalau misalnya memang nggak jadi masalah bisa diminum aja terus untuk sebagai pencegahan. Tapi kalau misalnya mau kita hitung-hitung secara efektivitas dan segala macam, mungkin tadi deteksi dini, kalau ada temu batunya lebih di awal yang kecil, baru kita minum obat ini. Dan di dosisnya ada yang 2x2, ada yang 3x2 tablet sehari. Silakan begitu Dr. Widi. Baik, saya rasa sesi tanya jawab cukup sekian ya. Jadi saya coba ingin simpulkan bahwa pada dasarnya patalasan batu seorang kami ini, kalau kita lihat karena patogenesis cukup kompleks, artinya tidak hanya disebabkan karena satu masalah misalnya diet, padahal hal-hal lain seperti lifestyle atau pekerjaan itu juga sangat berpengaruh, atau riwayat keluarga, genetik juga berpengaruh. Maka kita juga harus selalu berusaha menjaga atau memberikan terapi pencegahan yang efektif. Artinya kita tidak hanya selalu berpatok kita memberikan obat, tapi kita juga harus selalu mengedukasi masalah misalkan pemberian konsumsi cairan, atau misalkan konsumsi sitrat, protein, dan juga kalsium itu juga harus selalu seimbang. Demikian webinar hari ini, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Ponco juga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dalam era pandemi ini kita diberikan kesehatan selalu ya, tetap jaga kesehatan prima, berhubung kita juga sebagai garda terdepan dalam melayani pasien, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budi.